guys, balik lagi di channel YouTube Catur Warga Komputer, tempat ngobrolin teknologi yang asik dan mudah dimengerti. Tentunya bareng aku, Ovi Sofia. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang mungkin udah nggak asing lagi di kalian semua. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang produk Lenovo, mungkin seputar teknologi yang sekarang mungkin sudah tidak asing lagi di kalian, yaitu teknologi AI dan juga prosesor Snapdragon. Buat kalian yang masih bingung ya, mau nentuin laptop Lenovo apa yang cocok buat kalian, please banget harus nonton episode kali ini sampai habis. So langsung kita sapa narasumber kita. Halo, selamat datang kembali di Catur terima Warga kasih Komputer. Mbak Ovi, ini terasa hangat ya, udah terakhir 17 Agustus kita bikin podcast ini. Podcast pertamanya Catur Warga, waktu kehormatan jadi tamu pertama 17 Agustus 2023 kalau nggak salah ya. Waduh, 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Sekarang tapi masih awet muda ya muka Pak Catur ini. Alamak. Ya komplimen lah, sebagai komplimen ya. Thank you. Oke, beliau adalah salah satu trainer Lenovo Indonesia, teman-teman. Namanya adalah Pak Catur Nugroho. Iya, tapi ini bukan yang punya Catur. Bukan yang punya ya, oke. Saya senangnya karena nama saya agak di bawah ya. Jodoh kayaknya Pak ya. Nggak ada copyright tapi. Oke, langsung saja nih Pak. Seperti yang aku bilang di awal tadi, kita bakal bahas-bahas tentang teknologi AI dan juga prosesor Snapdragon. Mungkin pertanyaan pertama nih, sekarang pengguna laptop itu kan banyak segmen ya Pak ya. Ada yang dari pelajar, ada yang pekerja profesional, bahkan ada yang konten kreator. Gimana sih cara atau strategi dari teman-teman tim Lenovo untuk menentukan laptop apa yang paling pas buat kalangan ini? Bisa kelihatan nggak ya, sebentar saya giniin, kalau sorry nih kalau slide-nya kebalik nggak nih, masih kebalik ya? Ya, udah kebalik ya. Jadi benar Mbak, jadi saya akuin ya, kita sebagai yang jualan laptop aja ya, tim Catur Warga dibawa di toko saya yang dari produksi, makin kalau bahasa Jerman tuh liar. Jerman. Jerman Cimahi. Makin pusing, bukan pusing sih, bingung, liar ya, keder kalau bahasa Jakarta. Jadi yang bagus yang mana? Nah, Lenovo nyadarin itu, kalau prosesor kita ngomong ya, entah biru, entah merah, sekarang ada Snapdragon, itu nggak mudah lagi loh. Kita dulu yang biru sama merah paling gampang ya, 3, 5, 7. Ya, iCore, i3, i5, i7, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. Peringkatnya gitu, sampai 9 lah. Itu 2022, 2023 bukan mimpi buruk, kita masih gampang lah. Sekarang itu, biru udah ada tambahan Ultra. Ya. Bahkan Ultra itu banyak yang nyangka habis di atas iCore, salah. Karena iCore masih ada dan Core masih ada. 2024 itu sih puncaknya ya. Ada Meteor Lake, ada Lunar Lake, dan tahun ini tuh Arrow Lake. Arrow Lake ada HX, H, sama U. Nah, AMD pun begitu. Habis 7, waktu kita masih 6, masih Gen 6 itu, masih gampang lah. Gen 3. Ketika seri 7, nggak boleh nyebut Gen. Ryzen 5 aja ada, Ryzen 5 tuh ada 5. 7520, 7530, 7535, 7640, 7645. Lenovo punya 4 tuh masuk Indonesia. Itu nggak sembarangan kalau ngeliat stikernya Ryzen 5. Bagus, kirain grafis. Bukan berarti nggak bagus yang ini ya, secara tapi kita itu ada yang Ryzen 5 kebutuhan basic. Zen ya kan 7520. Nah, belum selesai 7, datang 8. Tahun ini 9, seri 9. AMD pun terus Snapdragon ya, dengan apa itu. Nah, kita tuh rumitnya kalau orang beli laptop itu kan nggak bisa tiap tahun. Nah, biasanya orang beli laptop bisa, let's say pas ganti presiden 5 tahun sekali lah, nggak tiap. Kalau handphone tuh tiap tahun ganti, 6 bulan lebaran ganti. Itu laptop tuh nggak gitu. Orang yang di rumah nggak ngikutin, yang kita ngikutin aja liar, gimana yang nggak ngikutin. Tiba-tiba di toko, kedatangan nih. Si biru, tiba-tiba ada Ultra, ada MP3. Tadi Meteor, Lunar, belum. Nah, ketika kita ngomongin Arrow Lake 2025 tuh ya, contoh gampangnya Ultra 9200H. Itu kan Ultra bukan yang Lunar ya, nggak ada co-pilot segala itu. Tapi generasi 12 masih ada dong.
generasi 12, 13, 14, ultra. Artinya kan Stepnya. udah berapa tuh? Kalau Iya. kalau diomong generasi, Intel tuh udah nggak ada generasi 15. Ya ini udah generasi 15, 16 nih. Tapi 12 masih ada. Kita masih jualan. AMD pun begitu. Seri 9. Tadi 7, 8, 9 ya. Kita masih masukin loh generasi 5000. Oh. Serius. Nanti kita punya IdeaPad 5600. Masih ada. Nah, kalau dulu kan kita beli yang baru, yang lama udah nggak ada dong. Yes. Nah, kenyataannya sekarang itu sebenarnya prosesor 5 tahun terakhir lah ya, itu masih mumpunin sebenarnya untuk sehari-hari ya. Ya balik lagi tadi kebutuhan rumah tangga atau pelajar. Itu nggak terlalu yang gitu-gitu amat. Nah makanya paling gampang ini saya liatin aja, sorry. Jadi sorry. Nah, kok nyala mati. Oke. Ini kita ada Yoga, Log, Legion, IdeaPad, IdeaCenter PC lah ya. Yang kita ngomong laptop ada ini aja. Nah, saya kalau training paling gampang. Kalau kebutuhannya mobile, kita ada 2, ada Yoga sama IdeaPad. Oke. Mobile tuh gini, orang mobile itu cuma punya 3 kategori, bukan kategori, persyaratan, tipis, ringan, baterai awet. Betul. Log Legion ini juga bisa mobile. Tapi kalau kan 2 kilo, mulai kita agak-agak angkat beban lah ya, sama charger 3 kilo, sama belum buku. Kalau cewek sama alat make up segala. Nah, ini lumayan bikin capek kan. Nah, ini bukan buat yang mobile. Nah, makanya kalau nggak mobile banget, performan dikejar ada Log sama Legion. Bacanya Log bukan LOQ ya. Mungkin khusus untuk konten kreatornya ya. Belum sampai sana. Belum sampai sana. Oke. Ini sifat. Jadi makanya gini, kalau saya pernah kalau di mana-mana training itu saya nggak suka nanya mau diapain. Mobilitas dulu. Bahkan kalau kuliah, sering tuh ada pertanyaan, laptop tuh muat anak kuliahan. Entah kenapa Sabang sampai Merauke, saya kalau keliling Indonesia itu selalu orang toko gini, jurusannya apa? Saya tuh kadang gini, jurusannya Jakarta Surabaya. Maksudnya jurusan apa? Sekarang kalau saya ngomong teknik, anak tokonya ngerti nggak teknik sekarang ada teknik lingkungan loh. Ya, betul. Nggak butuh grafis gitu-gitu amat. Makanya saya kalau ditanya ya, laptop pun untuk anak kuliahan, saya tuh langsung gender, cowok cewek. Oh. Kan langsung bingung apa urusannya laptop, ada yang warna pink gitu. Bukan. Kalau cewek, pertama, saya nggak rekomenin yang 2 kilo ini. Yes. Antara Yoga sama IdeaPad secara ini. Kalau harga jadi concern, artinya saya kan nggak mungkin budget berapa. Kalau teman deket iya, tapi kalau konsumen kebanyakan budgetnya jadi isu utama nggak? Kok jadi concern nggak? Kalau oh iya dong, masih di orang tua IdeaPad kita punya pilihan. Tapi kalau harga udah nggak jadi concern, ya saya buka-bukaan Yoga 20 jutaan lebih ya. Yoga yang paling ideal tuh Yoga. Makanya saya nyebutnya tuh laptop tuh saya senang bukan bagusan yang mana. Kebanyakan bagusan yang saya lebih senang ideal. Ketika kita ngomong laptop di bawah 1,5 kilo, yang paling beratnya 1,5 lah ya sama adapter segala. Itu ideal buat orang mobile. Sama kalau yang ditekuk gini masih ideal, tapi kalau udah yang gini ditekuk itu udah nggak lucu lagi tuh. Aneh aja gitu, nggak kurang ideal lah. Nah, karena ukurannya mungkin lebih besar. Nah, terus kalau cowok nanti ditanya lagi, oh cowoknya mobilitas tinggi nggak? Oh banget, berarti sama, cuma 2 ini, IdeaPad sama Yoga pilihannya. Kalau misalnya, oh enggak, gue pengen editing tadi, konten kreator, gue pengennya di rumah aja lah, gue bukan introvert, gue nggak suka nyari ide di luar. Ya ada 2 pilihan, Log sama Legion. Kalau Log itu budget concern kayak IdeaPad, kalau nggak ada budget nggak jadi concern, Legion. Dah, gampang. Cuma itu doang. Jadi nanti kalau misalnya prosesornya apa, baru ke sini. Nah, ini ada Yoga ya, kita mulai ya. Ada 5 nih. Ada Pro ya. Ada Slim, ada 2-in-1. Nah, sisanya Yoga Book yang 2 layar sama PC bukan diabaikan lah. Ini agak makhluk sendiri lah. Ini niche market lah. 3 ini aja dulu apalin. Jadi kalau misalnya tadi ya, saya nggak nanya jurusan. Kuliah dong, laptop untuk kuliah dong. Saya nggak nanya pertama cowok cewek kadang. Di kuliahannya ada coret-coret nggak?
Banyak lah aktivitas mencoret-coret Iya. kayak gini ya. Nah, saya pastikan ya yang paling ideal 2-in-1. Pertama dikasih stylus. Oh. Ya, kalau 2-in-1, kalau laptop yang gini nggak bakal dikasih stylus. Jangan user biasanya nanyanya gini, touchscreen nggak? Jangan. Ini touchscreen. Laptop slim saya itu banyak yang touchscreen, Pro juga banyak yang touchscreen, tapi kan nggak dikasih stylus. Iya. Lu kebayang nggak dikasih stylus? Lu gini. Riweh ya kalau Riweh. pakai. Nah, kalau Iya. idealnya kan gini. Yes. Nah, makanya saya suka nanya, oh iya, saya kuliahnya jurusan katakan desain baju, jurusan artistik, animasi, gambar, animator gitu ya, sebagai animator. Terus ada yang arsitek, gambar desain rumah. Yang paling bagus ini, 2-in-1 ini. Dah, 2-in-1. Oke. 2-in-1 ini yang paling bagus. Karena apapun prosesornya, paling ideal itu, karena ya susah laptop tegak lurus gini, touchscreen. Kalau yang suka ditanya sama user tuh, ada laptop touchscreen, dibeliin. Oh iya nih, katakan Yoga Slim lah ini. Yeah. Ini bukan Yoga 2-in-1 katakan. Sampai rumah kan usernya nanya, ada stylusnya. Nah, ketika nanya stylusnya ada atau enggak, orang toko biasanya WhatsApp saya tuh japri. Pak Catur, ada stylus yang kompatibel nggak untuk Yoga Slim? Oh, dijual terpisah? Enggak, saya pasti bilang udah ada jawaban defaultnya, saya udah sering banget. Oh, ada yang dari Maha Kuasa, namanya telunjuk. Ini namanya telunjuk, ini bukan untuk coret-coret. Oke. Lu coret-coret gimana kasih stylus gini, kan susah. Ditekuk Masa jadi. gini, main karamel. Pegel yang ada ya, iya. pegel. Pasti, nah itu. Tapi kalau, enggak, jurusan gua kuliah kebanyakan sih cuma ya katakan kedokteran atau apa. Yang tadi slim. Yes. Slim itu pasti lebih tipis, lebih ringan, sama lebih awet baterainya daripada 2-in-1 sama Pro. Udah didesain gitu. Kita ngomong 14-in ya, sama-sama 14-in, angkatan yang sama, prosesornya sama. Katakan ini semuanya Ultra 7 155H, Meteor Lake semua nih. Itu pasti yang slim. Kok bisa sih tuh lebih tipis atau lebih... tipisnya sama, katakan oke, beda mili, tapi pasti lebih tipis lah daripada 2-in-1. Ini 2-in-1 tuh agak tebelan dikit ya, beda mili doang. Atau lebih ringan, katakan 1325 yang itu 1,3, cuma 0,25 gram. Tapi pasti, nah baterainya pun begitu. WH-nya biasanya slim itu lebih gede dikit, jadi bertahan 30 menit lebih lama. Nah, untuk mengidentifying lo orang slim atau 2-in-1 harus anak toko tanya, berapa jam nggak ketemu colokan di luar. Oh, bisa berjam-jam, saya orang lapangan. Nggak nyoret-nyoret, iya, slim. Nggak ngeliat prosesor dulu tuh. Idealnya slim. Nah, kalau Pro, gampang. Karena di kelas mobilitas, kan Yoga tadi untuk mobilitas sama kayak iPad. Tapi gue pengen kayak performanya Log Legend. Gue nyari ide di cafe. Editing 4K, apa segala. Oh, Pro bisa? Pro. Terlepas ada yang integrated, tapi pasti Pro itu lebih powerful dari dua ini. Oke. Kita nggak di overclock. TDP, ya kalau prosesor kalau yang nggak di overclock ya nggak pakai HX itu TDP-nya biasanya lebih tinggi daripada Slim sama 2-in-1. Emang kita desain gitu. Kita nyebutnya X factor. Jadi kecepatan memprosesnya Pro itu lebih tinggi daripada dua ini. Padahal sama-sama Yoga 7. Jadi ada Yoga Pro 7, Yoga Slim 7, Yoga 2-in-1 7. Gampang kan? Habis itu kita udah nggak pusing lagi prosesor yang mana. Digali, harus ditanya. Nah, tapi budgetnya di bawah 20. Muncullah, iPad. Sama nggak? Ada Pro, Slim, sama 2-in-1. Kalau anggaran concern, iPad. Maksudnya di bawah 20. iPad Pro ini harganya 18 juta, di bawah 20 jutaan ya, sekitar segitu. Tapi garansinya segala kayak Yoga, 3 tahun juga nih. Jadi dia performan banget. Ini idolanya nih buat pelajar mahasiswa. Kalau anggaran nggak cukup, tapi pengen rasa-rasa Yoga, beli ini. Maksudnya entah experience sama performanya sama garansinya. Kalau Slim sama 2-in-1 2 tahun, nggak 3 tahun. Tapi konsepnya sama. Nah, di Slim paling rame ada Slim. Kalau saya gampangnya Slim 1 itu untuk basic. Computing kalau gampangnya, kalau basic computing itu anak SD lah, yang cuma single tasking. Tapi bukan berarti orang dewasa nggak boleh tuh, boleh. Tapi petugas puskesmas, perpustakaan, posyandu, kan nggak pernah ngomongin di RSUD lo, Mas lama lagi main Dota dulu, kan nggak mungkin. Pasti dia pasti untuk daftar segala. Atau nggak Slim 3 lah. Tapi kalau idealnya Slim 5 lah. Kalau SMP Slim 3,
SMA mulai mau kuliah Slim 5. Itu perbedaannya hanya di inchinya aja, ukuran layarnya? Bukan. Nanti secara material dulu ya. Ya. Slim 5 ini mulai ada logamnya. Dan mulai ada ADP. Slim 1, Slim 3 tuh polikarbonat. Siap. Dan nggak ada ADP. Tapi memang Slim 3 sekarang udah mulai rasa-rasa Slim 5. Di Lenovo tuh gitu. Slim 5 dulu belum ada ADP, Yoga doang yang ada ADP. Ya. Terus dapat pertama tuh ADP tuh Slim 5. Terus mulai ada apa? 1610 layarnya. Kalau iPad Slim 1, Slim 3 tuh 16:9. Di lock tuh 16:9. Oh. Ini untuk nonton hiburan. Kalau lo editing enak 16:10. Benar. Lebih luas. Yes. Ya. Nah, kalau two-in-one sama lah konsepnya coret-coret. Kalau ada tiga-tiganya enak tuh. Entah Yoga. Nanti ketika lo pengen beli laptop, prosesor yang mana ya? Identifying dulu. Mobilitas tinggi nggak? Banget. Ya udah. Ini nggak usah dipegang-pegang lagi nih. Yes. Yang berat-berat ini. Udah Tapi gue pengen yang keren, yang coret-coret. Lo dicoret-coret? Enggak sih. Ngapain? Lu better beningan yang seri Pro. Kalau saya bilang. Tapi kalau misalnya, katakan di Pro lagi nggak ada. Slim juga kenceng. Contoh, kita punya Slim itu pakai Ultra 7 155H. Itu kan Intel Arc. Bahkan yang Lunar itu, yang Lunar Lake, yang 140V itu, Intel itu bisa mainin, pernah tahu game Wukong? Wukong, game AAA, ya game berat, tanpa pakai colok listrik bisa. Yang pakai Lunar Lake ya. Yang Ultra 7 255H ya. Itu di Slim bisa? Ada. Itu bisa main. Tapi kan idealnya kalau pengen performa ya Pro. Tapi kan balik lagi, kadang-kadang Pro tuh nggak begitu sebanyak Slim ya. Nah, artinya kalau udah lihat kayak gitu, gampang kelihatannya. Contoh, nanti di iPad ada pilihan Snapdragon, ada AMD, ada Intel. Nah, di situ tinggal mulai kita lihat apakah compatibility jadi isu utama. Kalau nggak ada, dia lebih ke baterai. Saya sih lebih cenderung pakai Snapdragon tuh. Tapi bukan berarti Intel apa AMD jelek ya. Itu kayak milih Mercy, BMW, sama Tesla lah. Artinya kan kalau itu mulai referensi pribadi tuh. Saya nggak bisa lagi bagusan Intel, bagusan AMD atau Snapdragon ya. Tiap karakter punya kekuatan. Baca aja referensi di YouTube banyak. Tapi yang penting lu keluarga Slim. Jangan two-in-one. Kalau dia tipikal mobilitas tinggi. Makanya nyebutnya ini kelas mobilitas, tapi Slim itu mobilitas tinggi. Saya aja dulu saya nyangka saya keluarga Pro. Saya pengennya di jalan tapi artinya kuat, cowok kayak gitu ya, pengen kuat. Kenyataannya saya pakai yang nggak pakai embel-embel RTX itu 2 jam lebih lama loh. Dan kan di bandara gue nggak pernah main editing 4K, what for gitu loh. Kalau saya nggak pernah make, ngapain? Itu yang sering kita tuh OLED. Saya bukan pecinta OLED. OLED itu konten kreator. Kalau lu nggak konten kreator kagak enak. Sorry, agak Betawi ya. Jadi kita buka Excel, buka OLED itu agak-agak mata itu warnanya kebanyakan 1 miliar. Hijaunya kayak stabilo gini nih kayak apa ya? Nyala banget. Iya, bukan tentang brightness-nya ya, bukan tentang nits ya. Dia kan 1 miliar warna. OLED itu automatically 10 bit. Kalau lu nggak OLED itu masih 8 bit lah. Masih 16 juta warna. Kalau OLED itu 1 miliar warna. Bukan untuk konten kreator, makanya saya lebih seneng ke 7 daripada 9. Bukan apa, nanti ada tingkatannya kan Yoga, Yoga 9, Yoga 7, Yoga 6 gitu ya. Nah, di situ banyak tuh, tapi konsepnya tetap aja 3 itu, Slim, Pro, 2-in-1. Nanti terakhir diborong aja langsung tanpa jeda, ada lagi seri gaming. Kalau harga budget concern, belilah Lock. Kalau misalnya udah mulai ningkat, udah mulai performan yang diutamakan, belilah Legend. Tapi kalau udah ngasilin uang, saran saya Legend Pro. Legend Pro. Yang tertinggi Legend 9 yang pakai pendinginan cairan itu. Cuma kan itu 75 juta, bukan kelas kita mahasiswa ya. Artinya harus, biasa perusahaan-perusahaan tuh punya budget 100 jutaan kok untuk laptop performanya. Jadi masih kembali lah. Nah, gitu aja tekniknya. Jadi jangan dilihat gini, ini sama-sama RTX 4060, sama-sama Ryzen 7 atau i7, jangan gitu. Lain, Lock Legend pendinginan beda, layar beda, garansi beda, material beda, terus ekosistemnya beda, TGP, TDP, banyak banget. Kalau user taunya cuma VRAM-nya nih 40 sama-sama 4060,
8 giga, 6 giga. Kalau gitu dong mah iya. Di terlalu lebih dalam beda. Oke. Jadi triknya gitu. Yes, kalau siap. melihat prosesor sebanyak itu, kalau saya sih sebagai end user, saran saya yang ideal buat lo tuh ini. Oke, kuncinya adalah idealnya seperti apa ya? Nggak bisa kita berpatokan lagi tentang gigahertz, tentang VRAM. Yes. Ya, biasanya tentang orang speed. awam pasti melihat itu. Semua, gini aja gampangnya. Analogi biasanya kendaraan. Apakah ibu-ibu cuma ngantar anak sekolah, arisan, ke pasar, apakah membutuhkan mobil yang speedometernya 300 km per jam? Oh, pasti. Ya boleh aja. Iya, boleh. Boleh aja. Tapi ada kan yang beli bawa Lamborghini ke tukang sayur kan ada juga. Cuma kan kayaknya kurang elok aja. Ini maksudnya apa ya? Paling enak bahkan motor matic, CC kecil. Itu lebih pas buat orang yang nggak mau kena macet. Atau di Jakarta tuh sekarang kayak mobil listrik kecil-kecil. Yang mungil-mungil yang masih PHP. Kalau parkir nggak ada mobil, nggak tahu ada mobil gitu. Nah itu paling pas buat bujangan, ngecas kapan aja, dan dia cuma sekeliling kantor rumah. Nggak kepake, lu CC gede. Nah, nanti kejadiannya sering tuh orang beli lock lah. Saya suka ngeliat ya, ada orang patokannya lock itu karena performan gitu. Tapi harga terjangkau, harga terjangkau. Pada kenyataannya saya suka lihat cewek itu beli lock karena apa? Pas ke toko ditemani, kaum mending kakaknya, pacarnya, pokoknya teman prianya yang agak ngerti. Itu dari kasir itu mereka nggak ngerasain loh. Pas hari Senin mereka kuliah, bawa lock langsung gini, aduh gitu ya. Nah, triknya terus gini, chargernya ditinggal aja. Charger ditinggal tuh. Makanya saya suka dibilang tuh, lock kok nggak seharian kuat? Ya gimana saya mau ngomong, apakah sebuah mobil Jeep bisa irit? Nggak mungkin, cc-nya gede. Untuk off-road bagus. Nah, saya tuh kemarin nyoba Yoga 15. Kita punya Yoga 15 in, gedenya berarti segini kan, 15 in. Itu setengah 7.45 saya ingat Classroom, ada 4 di Jogja. Sampai jam 5 masih ada baterainya. Coba kalau lock itu jam 12 masih hidup, di sujud syukur itu. Nggak mungkin hidup itu jam, maksudnya nggak ada istilah lock boros, legend boros, bukan. Itu nggak pas. Penggunaannya nggak ideal ketika lo ngomongin sebuah Jeep 4000 cc, terus lo bilang, gue cuma ngiter-ngiter komplek, kecepatan cuma 15 km per jam, banyak tuh. Saya cuma main game apa itu, bukan Dota, Roblox, game ringan lah. Lu tetap aja TDP-nya prosesornya udah di atas 55 watt seri HX, TGP-nya di atas 100 sekarang. Ini kan ada yang 15 watt, ada yang 35 watt. Mau game seringan apapun pasti layarnya gede lagi 15 in. Di situ yang mulai ketemu yang dibilang kurang ideal, dipaksain, terus kecewa, terus marah-marah. Padahal kan sebenarnya lock boros, terus laptop kok nggak dikasih stylus. Ya salah, kok saya sulit nih ya, lagi beli salah, karena beli yang 2-in-1 kalau suka coret-coret. Berarti memang kurang referensi aja ya. Nah, itu dia. Karena orang beli laptop zaman dulu potokannya dimulai dari prosesor dulu. Nah, prosesor sekarang tuh ada di pasaran tuh ada 20. Mungkin dulu di bawah 10 ya, 5, 6. Sekarang mungkin saya bilang ada 20 jenis prosesor. Pusing itu. Belinya 5 tahun sekali, nggak ngikutin. Yang kita yang ngikutin aja stres. Gimana yang nggak ngikutin? Habis itu pilihannya banyak. Orang terjebak kalau ditekuk tuh keren. Saya juga dulunya kayak gitu ya. Nggak kepake tuh ngapain? Mendingan beli yang slim. Lebih bukan awet, lebih tipis daripada yang ini lebih tebal, pasti lebih tebal dibanding yang slim. Nah, alhamdulillah mumpung lagi disiplin nih, di Lenovo lagi rapi nih. Kita tuh nggak ada aneh-aneh, seri-seri yoga pakai seri HX, itu nggak ada. Pasti seri gaming HX. Kita paling tinggi seri H, U lah, atau nggak Core. Ya, kan sekarang ada Core tuh, Core 7, 255H. Itu prosesor baru juga. Nggak ada embel-embel i, nggak ada embel-embel ultra. Bagus tuh, bagus. Kalau lo nggak ada main game, karena gamenya grafiknya biasa, Intel HD. Ada yang nyari, ada speednya 5,2, kelas-kelas desktop kan. Tapi grafisnya biasa aja. Tapi kalau lo pengen ada AI, editing AI, AI lagi nih, sering salah. Katanya kalau laptop AI itu harus ada NPU-nya. Enggak juga, CPU, GPU bisa ngerjain AI. Jadi bukan berarti laptop baru harus ada NPU untuk bisa, enggak. Laptopnya kalau menjalin AI pakai NPU itu lebih efisien aja.
2020 saya pakai punyanya RTX, Nvidia Broadcast, blur background, suara noise cancelling udah bisa. No need, NPU belum ada NPU 2020. Yes. Cuma memang kalau ada NPU lebih efisien. Ya. Udah kelar deh. Penjelasannya kelar. Kuncinya memang ya Cewek Mania adalah idealnya tuh seperti apa ya, Pak. Jadi memang benar-benar harus kalian pelajari banget. Kalian harus banyakin referensi seperti nonton podcast kita kali ini karena kita memang sharing hal-hal yang daging banget. Kayak gini nih, kita sering mangkuk gini nih. Saya cari laptop yang kipas jarang muter. Ya, biasanya di sini panas ya. Iya, bulu keriting tuh ya. Saya lebih seneng tuh antara Luna atau AMD AI9 atau nggak Snapdragon, satu angkatan tuh. AMD punya AI9, Intel punya Lunar, si Snapdragon apalagi. Itu aman lah ya. Aman banget. Aman. Oke, sekarang kita geser ke tren yang lagi hot banget nih, Cewek Mania, ada teknologi AI. Good. Oke. Banyak banget Lenovo baru yang mungkin mulai dibekali sama fitur-fitur AI. Terus kalau dari produk-produk Lenovo nih, ada fitur AI unggulan apa? Good. Ini saya senangnya diundang podcast tuh gini, sekalian saya kan keliling 12 kota, kemarin 12 kota. Jadi dalam 2 quarter ini bukan masarin sih, ngenalin sosialisasi. Gini, apa yang terbentuk kata AI kalau pertama disebut? Keren kah? Canggih kah? Terus yang terbentuk kata apa? AI itu apa? ChatGPT kah? DeepSeek kah? Copilot kah? Betul. Apapun lah ya. Atau AI ngilangin orang-orang di belakang, atau jadi Ghibli, Lebaran kemarin. Nah, semua yang disebut itu masih ngacu ke online. Kita tuh pengennya AI itu dalam keadaan offline bahkan. Emang tahu nggak gini? Ada. Ini mau Indonesia jelas. Gini. Online itu memang lebih luas lah ya, cakupan database apa segala. Tapi kepikiran nggak kalau kantor, sekolahan, apapun lah, atau catur warga punya, bandingin dong laporan penjualan tahun kemarin sama tahun sekarang, AI yang analisa kan, penjualan merek apa, anak umur berapa, gitu-gitu, ada datanya, database. Tapi kalau lempar ke cloud kan jadi diambil tuh, sensitif loh data-data gitu. Ngeri nggak? Ya saya suka cerita ya foto-foto keluarga kita di sosial media terus ngerubah jadi kartun. Itu kan fotonya sekarang udah jadi hak miliknya ChatGPT itu. Belum kalau digital, kita mah ikhlas ya ngasih database, nanti kalau database kita bocor, udah ya lu yang ngebocorin. Kita semua keluarga kita, anaknya siapa tahu semua tuh. Secara nggak sadar. Iya, AI udah mempelajari tentang kita kok. Kesukaan kita apa, buka apa ya. Saya bahkan lebih mengerikan sekarang, saya nelpon lewat WhatsApp gitu. Kalau nyari mah history langsung kedeteksi kan, langsung lo makeup apa, kalau saya peralatan sepeda langsung dikasih tahu kan, yang kira-kira menyenangkan. Ini lewat telepon aja kita mau ngomong pergi kemana tuh langsung tuh tiket penerbangan, hotel segala. Berarti kan kita dimata-matain sama mereka lah dalam panik. Nah, kita itu Lenovo ini 2025 ini punya software AI. Nah, niatnya itu bisa dibawa ke ranah offline, dan yang satu lagi enaknya, AI itu banyak banget softwarenya. Maksudnya AI itu ngacu ke software ya. Banyak. User tuh nggak tahu yang bagus yang mana. Banyak pilihan, tapi banyak kan orang Indonesia nyari yang gratisan. Nggak mau yang berlangganan. Nah, itu kan kita pusing. Nah, kalau beli, buka kardus, udah ada software AI-nya, seneng nggak? Udah ada. Nah, salah satunya yang mulai dari AI Now ya. Saya bukain ya, AI Now. Nih, ini tanpa internet ya. Ada kameranya, bisa, ngebuktiin offline. Ini nggak ada ini ya, nggak ada internet ya. Ini nggak ada internet ya. Atau nggak, saya flight mode lah. Boleh. Biar confirm nggak ada. Ini kayak buat debus aja nih ya. Ini flight mode ya, nggak ada internet. Search. Saya kan suka, kita taruh foto di laptop gitu ya. Foto makanan. Makanan pas kapan? Tahun baruan, Lebaran, Natal, pokoknya ada folder-foldernya pas lagi tahun baru makanannya ini. Nah, kita tuh pengen mau dong foto-foto makanan. Ini in English, sorry. Katakan search, huruf gede deh, nggak sopan. Search, sebentar ya. Search, food, bahasa standar aja, food, images gitu ya. Oke. Ini offline. Kita cari, kan kalau di Windows ada ya, search makan, tapi kan per folder. Nah ini offline, nggak butuh internet. Kita nyari
semua foto makanan di laptop ini. Ya kemarin saya udah masukin beberapa foto makanan ya. Oke. Nah, kita tunggu. Ya mungkin sorry nih kalau agak ganggu waktunya ya. Oke, ini ada udah klik to view ya. Ya. Oke, foto makanan apa ini? Tapi ini semua yang ada di Yang ada di dalam ya ada foto binatang, ada foto apa makanan. Jadi Pak, itu kan di search juga bisa. Tapi bahkan ada yang kadang-kadang kemarin foto hewan, ada roti. Di dalam rotinya ada gambar anjing itunya. Jadi jadi di foto makanan itu ada gambar anjing, masuk ke foto hewan juga bisa. Oh, berarti terus satu lagi kadang-kadang kan gue kayaknya pernah naruh AI artikel ya, search gitu ya. Atau find juga boleh AI. Lupa judulnya mungkin ya. Iya. Oke. Kadang-kadang tuh kita taunya ada kok. Ada. Cuma gue nggak tahu judul filenya apa gitu. Nanti dicariin nih. Yang dia ada bisa iya, yang even judulnya bukan AI. Jadi di dalamnya ada AI, kata AI. Nah ini lumayan cepet nih. Nih ada nggak judulnya? Ini kalau ini wajar nih. Ada base of AI. Ini kan nggak ada tulisan AI nih. Ya. Di dalam dokumen ini pasti ada ngomongan AI nih. Yeah. Masuk. Oke. Itu namanya local chat. Nah, yang keren yang knowledge assistant. Knowledge assistant ini enaknya, ini paling gampang ya. Saya bersihin dulu. Ada guru. Guru pengen bikin soal, udah malam nih. Nah, besok ujian. Di bab 1. Bab 1 saya buka aja babnya gitu ya. Ini artikel kan? Atau bab 1 lah tentang apa. Bikinin dong kuis. Oke. Atau bikin summary dulu lah. Summarize this document ya. Saya langsung ini aja, summarize. Ntar malam yang multiple choice tuh. Bikinin soal ABCD dong. Bisa tuh. Ya, tuh bikin. Offline. Wow. Atau ada lagi, katakan ini skenario ini ya. Skenario lawyer. Ya, sorry. Lawyer itu kan bisa jadi data bahaya dong kalau dilempar ke cloud. Ya, ini masih stop generating nih, masih kerja aja nih, dia masih jalan aja nih, banyak banget skenario ya, nih tentang lawyer ya, udah belum? Masih belum kelar nih ya, ini masih kerja nih ya. Itu kayaknya requestnya English version ya, nanti kalau Indonesian version ada juga? Sejauh ini kita request Indonesia tetap aja bahasa Inggris nanti, file-filenya harus bahasa Indonesia kalau mau gitu ya. Tapi kan ada translate juga lah di sini, gampang. Belum ya? Ya udah stop generating dulu ya. Kasihan, saya mau ngapain kasihan ini masih ini dalam keadaan udah kelar ya. Nah, ini lawyer. Siapa tahu ada tuh confidential proposal dokumen. Rahasia dong. Nggak mungkin taruh di cloud dong. Ini tentang apa sih, dokumen apa sih gitu ya. Oke, kita bisa summarize gini, centang. Kita summarize aja ini tentang apa sih, atau kita mau kita mau bandingin kasus Bapak A sama Bapak B ini beda apa sih sama. Tinggal request aja di situ ya. Request aja. Jadi nanti si AI ini akan ngerjain, dan enak AI itu kan namanya juga dia pakai neural processing ya. Jadi semakin terlatih makin cepat, makin pinter. Dia tahu keinginan kita tuh, lama-lama kebiasaan kita ya. Nah, tuh langsung tuh. Ini perjanjian tentang gini. Ini data sensitif, nggak mungkin taruh di cloud. Ke ChatGPT itu saya bingung. Sekarang pejabat-pejabat Indonesia minta AI ke ChatGPT itu rahasia-rahasia negara loh. Itu kira-kira bakal itu ya? Kemarin resiko ya? Loh, kalau datanya sensitif, yang terbaru itu, kemarin pengelola Danantara, tahu Danantara ya? Saya juga bekas anak ekonomi IC bekas. Jadi dia cerita dia untuk menganalisa apa segala dia lempar ke ChatGPT. Saya bilang, waduh, nggak bahaya tah? Ya, jadi hal-hal seperti itu sangat agak-agak ini ya. Atau yang paling gampang guru. Nih skenario guru nih. Ada dong murid. Rapotnya ya, matematika. Ini namanya Casey Taylor. Ya. Terus ada lagi rapotnya JL nih Jordan Lee. Lo pengen bandingin ini dua anak paling bawah nih apa sih persamaan sama perbedaannya? Disamain aja. Atau bikin persamaannya dua anak ini apa sih? Itu guru kan enak banget, nggak usah capek-capek lagi kita. Iya, nggak usah capek-capek lagi. Jadi tinggal minta AI bandingin dua anak ini, tolong ini dong. Oh, ternyata dua-duanya suka
eskul yang sama, olahraga bola, duanya. Yang satu agak malas nih absennya, yang satu rajin, gitu. Jadi ini summarize atau apa? Ini udah ada di knowledge assistant dalam keadaan offline. Setelah itu, terus lagi ada PC assistant. Oke. Orang awam, udah saya kan ya. Pernah nggak lo kebayang, layarnya kenapa gini ya, kuning apa ya? Oh tuh di setting aja bro, buka gini, displaynya gini-gini, panjang banget tuh. Yes. Padahal kan ada nih, mata gue biar sehat gimana ya, mata gue kering. Diarahin. Wow. Pengen ganti resolusi dong, ketikanya how to change ganti wallpaper dong. Wow. Enak dong buat orang awam. Mau dong cycle baterainya udah berapa ya? Kan gitu nggak usah ke vintage. Terus gue pengen nyambung wifi kok dari tadi nggak nyambung, yang kenapa tuh? iCare mode dinyalain aja bos. Tuh dinyalain warnanya. Jadi, nah keren banget. Ini, yang kayak gini-gini tuh langsung kuning kan warnanya. Jadi oke, how to change ya. Sorry. Jadi kalau misalnya how to change, katakan wallpaper gitu ya. Bahasa-bahasa standar lah, jangan ngomong nggak bisa bahasa Inggris ya elah. Bahasa-bahasa gini mah gampang kali. Tuh langsung ganti wallpaper ya, nih di sini aja. Buka sistem setting ya, langsung nanti masuk, nanti lo ada. Jadi kalau misalnya user gaptek pun, kalau lo pengen tahu jeroannya, ini RAM-nya berapa sih, speed-nya berapa, tanya aja. Bahkan cycle baterai juga bisa ya, battery. Lebih efisien sih jatuhnya. Iya, kadang-kadang tuh nyarinya di saya aja kadang-kadang bukannya di mana dulu gitu iya kan. Baterai cycle ya, baterai cycle. Coba cari baterai cycle ya, tentang baterainya berapa mAh atau berapa cycle-nya. Jadi ini semuanya offline loh ya. Dan dia memang durasinya nggak begitu lama sih. Nggak lama. Nah itu baru satu, AI Now. Oh, ada tiga lagi. Ada tiga. Tapi ini harus online. Yang pertama Learning Zone. Saya cerita aja, Learning Zone itu kebayang nggak lo ikut kuliah, dosen ngomong atau guru ngomong, tinggal tekan aja ngerekam, nanti typing, nanti bikin gurunya kelar, bikinin dong kesimpulannya. Bisa dipakai untuk meeting tuh, Team, Zoom, dengerin YouTube. Habis rekamannya udah jadi, pokok-pokoknya kesimpulan itu bikin murid makin nggak bisa nulis, udah nggak bisa ngitung, Gen Z udah nggak bisa gitu, nggak bisa nulis lagi. Dicatetin, terus bikinin dong kuis-kuisnya, dibikinin contoh kuis-kuisnya dari kesimpulan tadi, yang kira-kira bakal keluar, nanti masukin ke bank kuis, itu namanya Learning Zone. Terus lagi ada namanya Creator Zone. Creator Zone sih Stable Diffusion lah. Jadi kayak lo ada seorang pria di tepi pantai menunggu kekasihnya, kan ngetik tuh typing prompt, jadi gambar kan. Tapi harus online dong. Yes. Ini bisa offline. Nggak ada copyright. Kalau yang Learning Zone, kalau lagi yang rekam-rekam harus online. Oke. Tapi kalau udah yang apa itu tadi nyimpulin ada dokumen, katakan ada 50 halaman, siswa males dong. Yes. Yang penting di bawah 10 mega, bikinin dong kesimpulan nih tentang apa sih? Atau lo nonton YouTube tentang Donald Trump tarif, nggak ngerti kan, dengerin presidennya ngomong nggak ngerti, udah lo tinggal mandi aja, nanti pencet aja kesimpulannya apa sih, gitu. Selesai ngomong, itu Learning Zone. Tapi kalau AI Now bisa, di atas 10 mega bisa, bahkan PPT bisa. Yang Learning Zone tadi itu outputnya biasanya nanti di IDPad, seru ya. Adanya di IDPad 10, untuk siswa tuh bagus tuh. Keren. Jadi di IDPad itu, ini di Yoga tuh AI Now, yang penting biasanya RAM paling nggak 32, karena AI butuh RAM gede memang. Kalau yang Creator Zone itu di Yoga Pro. Yang tadi saya bilang idealnya orang content creator pasti pakai ke Creator Zone. Kalau keseluruhan itu Slim, itu AI Now. Kalau pelajar itu Learning Zone, sesuai nama Learning Zone. Bahkan nanti ada Gaming Zone, belum launching. Gaming Zone itu kalau kita main game, itu kayak ada cheerleadernya. Weh, apa kayak rame lah di background itu kasih kasih semangat, makin semangat gitu. Tapi kedepannya akan bisa jadi ngelatih kita. Selesai kita main, dianalisa sama dia. Lu tuh lemah di sini, kecepatan lu di sini kurang. Nah, jadi coach online ya jatuhnya. Coach AI. Coach AI. Ya, jadi coach. Saya nggak tahu apakah offline bisa, tapi
intinya sih ke depan tuh AI akan dibawa ke ranah offline ya tadi. Masalah keamanan, kita nggak share-share, terus masalah copyright mungkin. Dan yang satu enaknya no need internet lah. Ya, di mana aja bisa. Kenapa kita harus butuh internet sih kalau komputer? Nah, makanya saya bilang, saya tuh sekarang jual komputer itu ke depannya Lenovo itu tentang benefitnya. Kalau gue beli komputer ini, benefit gue apa? AI-nya, bukan cuma sekedar NPU berapa TOPS. Ya. Balik lagi bisa ngerjain apa? Ya, kalau lo Copilot plus Copilot plus PC kan ada tuh. Yang blur background, live caption, ada lah. Ini dari Microsoft. Nah, Microsoft juga ke arah sana. Nanti beririsan sih Lenovo bikin. Lo bayangin, Lenovo membuat hardware. Ya, Lenovo bikin hardware, tapi softwarenya ada. Kita bikin software juga. Dan kita serius. 2025 ini dikenalkan udah 3, entar lagi ada 4 software dan udah tertanam, user buka, udah ada softwarenya, bisa pakai. Nggak usah lagi. Nggak usah install lagi. Iya, nggak usah. Yang paling akun pertama ya, akun namanya Lenovo, ya pakai Gmail lo apa bisa lah. Akun, pokoknya lo punya akun, daftar, gratis, udah bisa pakai secara offline. Yang enak sih, ya itu AI Now itu sih. Jadi dalam keadaan offline. Yang penting banyakin database aja. Jadi lo tiap ada file, contoh ya, lo punya file apa? Katakan PPT gitu ya. Nah ini, katakan lo ada esai apa? Lo tinggal klik kanan, nanti ada tuh, add to Lenovo AI Now. Masukin. Udah langsung template di situ. Template ya? Jadi lo masukin aja, database lo makin tinggi, makin oke. Makin lengkap. Artinya lo nggak no need capek-capek lagi. AI tentang big data, tentang database, dan itu dilakukan secara offline. Oke, keren banget. Ya. Cewek Mania pasti udah langsung kayak, ada bayangan ya, ada bayangan ya. Aku aja kayak langsung, wah menarik ini. Tapi saya punya sampel-sampel gratisannya, kalau mau di-download boleh. Oh, menarik. Kalau soalnya di-download bisa, tapi memang berbayar nggak sih itu? Oh, gratis. Oh, gratis. Udahlah, yang gratis-gratis gue sebut. Kalau yang berbayar gue nggak nyebut. Orang Indonesia nggak suka yang berbayar-berbayar ya. Aduh, yang gratis-gratis sama. Iya. Oke, next question nih, Pak Catur. Nah, Snapdragon ya tadi ya, ada sedikit. Ya. Kenapa? Susah? Jualan Snapdragon susah apa gimana? Enggak sih, mungkin kalau tadi AI terus Snapdragon mungkin boleh singkat aja nih. Dan selanjutnya mungkin nanti ada pertanyaan lini produknya Lenovo yang terbaru itu seri apa yang model yang menurut Bapak paling menonjol mungkin dari Lenovo? Pertama gini, Snapdragon itu arsitekturnya ARM. Ya, ARM. Kalau orang Jawa ada tuh kue ARM. Kalau Intel AMD x86. Jadi kita berapa 3 dasawarsa lah ya, 3 dekade lah, 30 tahunan kita terbiasa x86. Semua game, printer, aplikasi. Nah, ARM ini kan lebih ke efisienan, makanya larinya ke mobile, ke handphone. Kalau x86 tuh lebih kompleks lah. Nah, seiring waktu, ya Microsoft kan agak, ya tahulah sama buah keroak itu ya, laptop itu. Saya cerita sejarah dikit lah. Pengen dong laptop di atas 20 jam. Artinya seharian nggak bawa, ya kayak saya ini udah nggak pernah bawa charger lagi ya. Nah, Snapdragon salah satu yang bisa mecahin masalah itu. Terlepas nanometer apa segala pabrikasinya makin berapa? 3 nano segala sekarang. Tapi paling enggak sekarang punya laptop seharian dipakai, disiksa ya. Dan nggak bawa charger tuh bisa. Dan saya udah membuktikan. Tapi memang yang menginisiasi itu terus terang si Snapdragon. Kakak-kakaknya Intel AMD baru belakangan bisa Lunar sama Strix Point yang AMD i9. Ya seru-seru. Pemenangnya adalah user. Saya bilang kita jualan semua. Intel AMD Snapdragon kita jualan semua. Tapi memang Agustus itu yang pertama terobosan yang X Elite kan. Snapdragon X Elite. Nah, X Elite ini terus terang saya kagumnya itu saya pakai bulan Agustus itu 8 kota saya nggak usah ngecas tuh. Iya, karena tiap malam kan, kayak ntar malam classroom, cuma 2 jam, tutup, pindah kota. Ya, tiap kota 1 malam doang, tuh cinta 1 malam. Nah, itu bisa 7 per 8 kota. Nah, yang saya ingat, November keluar yang IdeaPad-nya. Yang lebih irit lagi tuh pasti, karena bukan XL itu kan agak lebih powerful. Itu RAM 16 lebih irit lah. Itu saya ingat 1 November saya ngecas, classroom pertama tuh 1 November. Itu saya ingat balik,
karena pilkada ya, ada libur, baru inget pulang. Padahal saya golput juga ya. Iya. Nah, itu baru ngecas tuh. Itu posisi 17%. Lu bayangin, 1 Berapa lama itu? Iya, 1 November, 27 November baru ngecas. Kan nyari sebulan ya. Ngeri ya, lu handphone aja nggak ada ya bisa. Artinya ya memang makainya cuma begitu doang. 2 jam ya. 2 jam cukup gitu. Tapi kan ya artinya bentar, ditutupnya itu sleep atau shutdown? Enggak, shutdown aja. Okay. Tapi kan pindah kota lagi. Saya tuh pas di rumah, pas mau kota yang keberapa gitu, saya buka, masih ada 17 gitu ya, lumayan lah. Artinya biasanya saya batasin di 30-20 terakhir tuh saya ngecas. Tapi ya masih hidup lah. Dan yang menyenangkannya ya nggak ada panas. Dan saya bilang, gokil sih. Kalau seharian sih bisa lah sampai malam lah. Kalau lo pakai normal ya, semalaman masih bisa. Artinya sehari lo 9 to 5 gitu kerja jam 9, jam 5, jam 6 sampai jam 9 juga masih ada baterainya. Wah, keren sih. Jadi nggak usah bawa charger lagi. Produk Lenovo? Nah, kalau ditanya yang pakai Snapdragon itu kita mulai dari slim semua. 1 2 in 1. Jadi konsepnya kalau udah slim udah tahu dong. Yes. Pro kita nggak ada. Oh, Yoga Slim. IdeaPad Slim sama IdeaPad 2 in 1. Jadi keluarga Yoga Slim ada 2, XL sama X Plus yang 8 core 10 core. IdeaPad Slim yang terjangkau tuh berapa 13 juta apa 12 juta gitu, 13 kalau nggak salah. Terus IdeaPad 2 in 1. Pro kita nggak. Dari situ udah ketahuan keluarga Snapdragon yang diedarkan sama Lenovo idealnya buat orang yang super mobile. Yes. Bukan berarti nggak bisa main game. Nanti buka aja kalau ada di internet itu ketik aja Snapdragon Windows Apps ya. Itu udah bejibun tiap hari ya nggak tiap hari, tiap minggu tuh nambah. Contoh Agustus baru ada Adobe Photoshop. Agustus. November udah ada Adobe Premiere. Even dia masih pakai emulator ya. Tapi beda-beda berapa detik atau menit lah. Artinya udah bisa Adobe Premiere walaupun pakai emulator. Artinya kalau cuma Office, Zoom, Teams segala, CapCut, CapCut segala itu udah bisa Snapdragon. Paling compatibility itu larinya nanti untuk kayak printer. Printer itu pakai Mopria itu soft driver independent lah. Tapi idealnya memang printer-printer jangan terlalu jadul lah. Nggak fair juga, kita nggak fair ya. AM itu baru 2024. Kalau pakai printer kayak saya punya printer 1 dekade itu belum ganti-ganti printer di rumah itu. Nggak fair juga, nggak kedetek. Ya, printer-printer pakai Bluetooth, Wi-Fi. Kemarin saya udah nyoba, ya ada layanan sih dari China itu. Kita lempar ke cloud, deteksi, tapi agak takes time, nanti ngeprint bisa. Tapi lempar ke cloud dulu, nanti cloudnya yang ngirim ke kita. Nah itu butuh internet segala, agak repot lah ya kalau buat kayak gitu-gitu. Tapi balik lagi, saran saya yang buat pemakai Snapdragon itu bukan orang-orang yang terlalu, gua ada software, nggak pernah denger lah, nggak umum lah. Kita belum pernah denger lah software itu ya. Nah, kompatibel nggak? Itu harus dicek dulu tuh di website-nya. Tapi kalau secara umum nyari semua 90% saya bilang, bahkan saya bilang udah 100 ya. Artinya yang secara umum lah, yang sehari-hari kita kantoran apa segala, Snapdragon udah bisa semua. Itu masalah pilihan aja. Kalau saya ditanya kadang-kadang ini Snapdragon ini padanannya siapa ya? Ya cuma sama Lunar sama Strix Point yang 40 tops NPU-nya. Nggak bisa Snapdragon X Plus dibandingin i7 Core 7 segala atau yang HX ini nggak ada 40 tops. Iya, itu agak detail teknis lah. Nah, kalau misalnya dari tadi penjelasan tiap-tiap produk itu memang punya keunggulannya masing-masing nih, tapi pasti ada dong satu yang paling menonjol nih, produknya Lenovo tuh. Boleh dong spill ke cewek mania biar buat siapa? Tercerahkan. Saya kan dari tadi saya nggak suka ngomong bagus. Kan ya? Nggak ada yang ini ya. Gini loh, menonjol. Kalau orangnya suka performance, konten kreator, jarang gerak, yang paling ideal ini. Kalau anggaran terbatas itu lock. Kalau ini Legend. Saya yang paling bagus menurut saya Slim. Buat teman saya yang konten kreator, nggak yang suka OLED, dia pasti milih antara suka coret-coret yang Pro atau nggak Slim yang OLED atau nggak yang ini yang OLED. Berarti kita rapiin dulu boleh kali ya. Coba kalau buat pelajar itu memang cocoknya adalah pelajar gini konteksnya. Kalau
dia katakan anaknya sultan gitu ya, Yes. beli yoga boleh ya, boleh lah. Tapi kalau kita lo gua gitu ya, kan jual ginjal dulu 20 juta ya, iya ngeri banget ya. Jadi kalau idealnya pelajar iPad. Oke, pelajar Kalau iPad. iPad. Kalau masih kelas 5 ke bawah, Slim 1 oke lah. Oke. Slim 1 saya nggak nyebut prosesor tuh. Di situ ada Intel AMD. Kalau udah SMP, udah kelas 6 gitu, udah SMP di bawah kelas 3 ya, Slim 3 lah. Oke. Kalau udah kelas 3, udah mau SMK, mau DKV, atau mau langsung kuliah, Slim 5. Slim 5. Karena gini loh, orang tua kadang-kadang, ini pengalaman teman saya beli laptop ya, tur yang itu 9 juta, gue mampunya 7,5 juta, Slim 3 aja ya. Tapi anak lo kelas 3 kan, tahun depan 6 bulan lagi SMA dong, SMK bahkan mau kuliah. Emang lo nanti SMK nggak itu, mau siapa tahu dia DKV butuh 3 layar. Slim 3 cuma bisa 2 layar loh. Slim 5 bisa 3 layar sama laptopnya 4. Kalau dia kelas 1 atau kelas 2 SMA itu ya, SMK itu kelas 2, ya beli lagi nggak mumpunin yang ini. Orang tua nggak bakal beliin, nggak sampai, orang tua tuh kalau sampai meledak baru dibeliin. Bener itu, lagi. gue orang tua, anak gue sudah kuliah juga tuh. Jadi kalau orang tua itu laptop masih bagus, itu kan masih bisa untuk adik lo aja gitu ya. Jadi, nah anak lu jadi ngambek kan, jadi terhambat. Tuh. Jangan fokus 7,5 itu 9 juta. Kan duitnya udah ada 7,5. Ya. Untuk 9 juta tinggal kurang berapa sih? 1,5 juta. 1,5 juta, nggak usah jual ginjal lah, 1,5. Iya, bisa lah ada ya. cicilan tetap, ada. Tapi 5 tahun gitu loh. Betul. Sering orang maksain, gue pokoknya yang 4 jutaan. Nah laptop kan dia cuma 6 bulan. Satu lagi teman saya ada beli second tuh laptop. Yang penting baterainya tahan, ada garansi 6 bulan. Emang lu pakai laptop cuma 6 bulan? Setelah 6 bulan rusak itu baterai. Jadi jangan jangka pendek. Kalau beli laptop itu lama. Bukan kayak laptop. Kita mah produsen seneng-seneng aja ya beli baru ya. Di Catur Harga seneng, beli lagi. Dong. Tapi saya secara sebagai konsultan teman-teman kalau beli laptop jangka panjang, jangan dikit-dikit ganti lagi gara-gara salah beli gitu. Ya kita produsen seneng ya, tapi kan kasihan lah. Benar. Banyak yang punya budget pas-pasan tapi maksain, yang penting udah deh Slim 3. Saya pernah waktu itu anak kuliahan. Maksain Slim 3. Fine. Udah jadi, udah mau beli. Orang tuanya lihat-lihat kan. Ini cerita di toko, saya suka nongkrong di toko juga. Terus saya bilang, Pak nggak sekalian Slim 5? Oh anggarannya nggak masuk. Gitu. Oh iya. Gitu. Terus saya bilang, bukan usaha ya, saya bilang dari sudut pandang saya sebagai pernah jadi anak kos, sekarang seorang ayahnya yang anaknya ngekos. Gitu. Resiko ketumpahan Indomie, kopi, ketendang di perpustakaan, lagi belajar bersama, kesenggol, jatuh. Itu ngeri loh kalau nggak ada ADP. Nah, mulai ada Slim 5. Slim 5 udah ada ADP. Dan secara body juga metal, segala. Terus siapa tahu dia mau ketiga, banyak lah. 1610 keyboardnya mulai yoga keyboard. Kalau detailin banyak lagi gitu ya. Bukan cuma spek yang di kiri kanannya laptop dibaca, itu mah terlalu basic lah. Nah, dia terbuka tuh. Iya, dia masih kos gitu. Akhirnya dia bisa kok nambahin supaya beli Slim 5, tapi 2 tahun tenang. Apalagi yoga. Saya kemarin di Jogja itu, ibu-ibu kan sibuk. Ini kenapa SpeedRAM ini lebih kenceng? Wah, ibu-ibu ngomongin SpeedRAM, LPDDR5X sama. Saya bilang angkatannya beda. Buat siapa Bu? Anak. Kuliah, iya. Cewek, cowok, cewek. Oh. Ada coret-coret nggak? Enggak, dia kedokteran. Udah Slim. Cepet saya langsung. Saya nggak lihat prosesornya apa, udah Slim aja Bu. Kenapa saya harus yoga Mas? Saya bilang, ibu mau nggak hidupnya tenang 3 tahun ke depan? Apa urusannya? Anak-anak ngekos, kadang-kadang tuh ada laptopnya jatuh, laptopnya ketumpahan kopi temen, lagi belajar, ngapain temennya belajar di kamar, dimarahin. Nah, itu langsung cerita ibunya. Iya sih anak saya ceroboh gitu. Nah, ini 3 tahun, kalau terjadi apa-apa di cover, nggak keluar duit, mahal loh Bu, motherboard, layar OLED itu mahal, bisa harga 15 jutaan. Udah beli, artinya nggak susah. Kalau jualan dari sudut pandang ibu-ibu, ngapain gue ngomong LPDDR, SpeedRAM, ngapain sih? Clock speed, tentang core, ultra, NPU, TGP, TDP. Ibu mau tenang nggak hidupnya 3 tahun ke depan? Oh banget, ya udah yoga aja 3 tahun.
Oke. Beres kan? Iya. Nggak apa-apa ngeluarin duit lebih, tapi memang udah Iya. terjamin ya. Saya tahu lah kedokteran pasti budget udah nggak jadi concern lah. Yes. Dokteran udah ratusan juta, udah miliaran. Iya. Beli laptop 20 juta mah, ya elah. Iya elah. Untuk 5 tahun mah bisa kali. Ya, kalau mau perpanjang bisa loh. 3 tahun tambah setahun jadi 4. 4 tahun, artinya kan dari tingkat 1 sampai wisuda dong. Kalau kuliahnya Iya, kalau normal. Nggak mapala ya. Bukan penjaga kampus ya. Iya, nah kalau misalnya dia, ini kan dari, ibaratnya dari tingkat 1 sampai wisuda, tenang. Yes. Laptopnya ada apa-apa terjadi. Karena laptop itu tiap hari dibawa. Makanya kenapa Slim 5 dikasih ADP, konteksnya juga sama. Ya terlepas supaya harga juga lebih terjangkau ya. Tapi logikanya masuk. Kalau Slim 1, yang tadi saya cerita, anak SD. Kan anak SD SMP kan jarang tiap hari bawa. Betul. Resiko jatuhnya nggak sebesar, ya walaupun di rumah juga ketumpahan air bisa ya. Tapi Slim 5 itu mulai SMA, kuliah. Karena tiap everyday pasti bawa laptop. Betul, resiko lebih tinggi. Ibaratnya ada asuransinya lah untuk secara ininya. Oke, pelajar berarti IdeaPad dan Slim. Bisa yoga juga. IdeaPad dan yoga. IdeaPad dan yoga. Kalau misalnya, tapi gini, ada kemarin beberapa anak SMP, dia sekarang butuh editing, entah coding apa editing, itu butuh yang RTX. Nah, makanya, tapi dia nggak dibawa ke nggak sekolah sih SMP. Makanya ada log esensial. Jadi, kalau log yang nggak ada embel-embel esensial, itu, mau dong laptop pakai, laptop performance, tapi harga jangan mahal. Performance, harga. Kalau log esensial tuh, ada nggak sih laptop 9 jutaan pakai RTX? Nah, itu log esensial. Harga, performance. Beda itu segmennya. Siap. Saya nggak suka kalau orang ngejar, gue pengen dong laptop performance tapi harga murah terus beli log esensial. Karena apa? Nanti beda. Orang mau nambahin RAM, log esensial itu 1 slot. Nggak bakal 2 channel, even bisa 32 GB ya. Tapi cuma single channel. Terus kipasnya 1. Lenovo tuh kalau bikin komputer bukan gini. Yang penting bisa main Wukong, yang penting bawa main Tomb Raider, bisa main Cyberpunk, bukan gitu. Untuk ugal-ugalan sampai game performance itu gila-gilaan, kipas 1 jangka panjang. Iya. Sama kayak yoga. Gue kemarin main game ini bisa loh tuh di yoga. Nggak rekomen, saya nggak ideal. Nanti mulai ngerasain nih, kok panas yoga udah 3 jam. Loh, ini untuk konten kreator. Keyboardnya juga nggak pakai anti ghosting. Audionya Dolby Atmos. Ini kan AHI-mic. Lain audio. Ekosistemnya beda. Refresh rate-nya, respon time-nya beda. Orang itu yang penting nggak nge-lag. Orang awam gitu biasanya. Bukan, saya bilang bukan tentang nge-lag. Ekosistemnya bukan untuk gaming, yoga itu konten kreator. Nge-lag pun mungkin sesuai dengan kegunaannya ya. Iya, jadi kalau ditanya dia lebih editing, tapi nggak concern, dia nggak mobilitas, fine. 2 ini cocok. Ibu-ibu boleh nggak beli Legion? Boleh. Nonton drakor di dapur kan nggak gerak nih, 16 in. Bisa aja kan? Iya. Cuma paling anak temennya, nyokap, lu pakai RTX. Iya kan, sayang nggak kepake fungsinya. Kita mendingan yoga 15 ada tuh, 15 in yang dikejar kan. Okay. Jadi agak eman-eman. Bukan tentang boleh nggak boleh. Anak SD, boleh nggak pakai yoga? Ya boleh aja. Boleh aja. Anaknya sultan bebas. Gitu, kan. Tapi kan orang tua sebenarnya budget nggak segede itu. Iya, berarti memang tidak bisa dikotakan seperti itu ya. Memang kita tapi harus mencari pokoknya tahu. Ini aja, apa itu Slim, Pro, atau 2-in-1. Ada coret-coret 2-in-1, super mobile beli Slim, mobile performance Pro. Dah. Kalau dia pengen performance nggak mobile, lock Legion. Siap. Gampang ya. Prosesornya ada banyak, nggak pusing lagi. Oke, last question. Dengan hadirnya laptop Lenovo nih yang pakai prosesor Snapdragon, mungkin strategi Lenovo untuk memastikan transisi softwarenya dan ekosistemnya berjalan mulus itu karena mengingat sebagian besar aplikasi kan selama ini dibangunnya untuk arsitektur prosesor AMD sama coba Intel saya ya. tethering dulu ya, mau sekalian. Kalau secara gini, kalau tanggung jawab mengenai software yang bisa jalan di ARM, tentunya dari Snapdragon, bukan kita. Sebagai pembuat chip tuh harus mereka lah. Kita nggak bisa, bikinin ini ya. Coba ya saya masukin dulu, internet, dapat sinyal, ini ya. Saya bukain deh websitenya ya.
Waktunya udah ngedetek nih, bukan di WIB lagi nih, Wita ya. Wita. Snapdragon, biar soalnya banyak yang Windows App. Ini pertanyaannya adalah gimana strateginya kita jualan. Yang pasti gini, mungkin satu-satunya yang pertama di Indonesia, saya nggak tahu brand lain apa ada yang udah 2-in-1. Pertama, kita udah punya 4 seri Snapdragon. Serius dong, brand lain paling 1-2, kita 4. Yes. Terus yang 2-in-1 harga terjangkau kita udah ada, yang 12-13 jutaan itu 14. Nah, kalau software-softwarenya ini ya, tuh, masa ini nggak familiar sih? Office, WhatsApp, OneDrive, ya, apalagi? Telegram. Ya, nih, Photoshop, Lightroom, apalagi Adobe Premiere, Illustrator, nih Adobe Premiere, walaupun pakai ini ya, emulator segala ya. Terus banyak sih. Ada Canvas, banyak lah ini ya, Audacity untuk edit. Banyak lah hiburan-hiburan juga. Netflix. Ya, browser-browser lengkap. Ya, ini terus berkembang, makanya saya nggak pernah saya bilang bulan ini sama bulan depan nambah lagi. Pasti. Dan itu makin mature, artinya makin ekosistemnya si ARM ini jadi pilihan, bukan cuma kelas pemenangnya user lah, punya banyak pilihan prosesor. Saya udah nggak terjebak ini 5.000 masuk lagi. Kan udah dari seri 9. Lah, lu kan sehari-hari, makanya taruhnya di IdeaPad. Contoh tadi, seri 7. 7520 kita nggak mungkin di seri 5 nggak ada. Pasti di seri 1. IP Slim 1 itu 7520. User ngelihat stikernya Ryzen 5. Dia beli. Dikomplain saya waktu itu. Ini cerita berulang-ulang ya. Mas Catur, itu Ryzen 5 Lenovo lelet loh main game. Sebentar. Ryzen 5 yang mana nih? Ryzen 5 ada 5 Pak sekarang tahun ini gitu kan. Pas diliatin Slim 1, oh itu 7520 Pak, bukan untuk main game Pak itu Pak. Basic computing Zen 2 itu. Itu untuk sehari-hari Slim 1. Nah, itu tipsnya kayak gimana itu untuk user kalau misalnya mau lihat kayak gitu? Ya udah tahu, artinya ketika dia seorang dewasa, seri 5 lah. Jangan beli Slim 1. Itu kita serius loh. Brand lain, saya nggak usah sebut mereknya. Ada yang 7520 harga 10 jutaan. Tahu embel-embelnya? Apa tuh? Layar OLED sama RAM 16 GB. Saya langsung gini, maksudnya apa 7520 dikasih RAM 16 GB ya? Ya bukannya nggak boleh ya, udah pada tahu tuh, ketawa-tawa di belakangnya, dengar kata OLED siapa lagi gitu ya. Saya bilang nggak mungkin lah kita 75, kita kalau udah OLED RAM pasti 16. Karena konten kreator, nggak ada seorang konten kreator pakai RAM 8 tuh nggak ada. Nggak ada. Bener, sekarang ada dong OLED 7 jutaan. Tapi kan dengan RAM 8, SSD 256, sorry, dia akan apa? Beli nambah lagi. Kalau RAM-nya bisa ditambah, kalau nggak bisa ditambah, convert. Jadi cuma nonton film aja gitu, ngapain? OLED kita itu terendah, itu RAM 16, nggak ada yang 8. Karena konten kreator tujuannya. Dan kita biasanya ada Slim 5 ke atas. Nggak ada Slim 3, Slim 1 gitu pakai. Slim 3, 75, 30. Di Slim 5, 75, 40 atau 76, 40. Kayak gitu. Jadi kalau user, Pak saya kan nggak hafal 7520. Bu, itu apalin aja Slim 1, Slim 3. Itu komputasi basic, mainstream. Kalau udah tingkat lanjut itu seri 5. Itu udah nggak bakal bohong prosesornya. Berarti bisa ditarik kesimpulan produk Lenovo ini emang nggak muluk-muluk ya? Memang best on... Nggak terjebak dengan stiker. Kan? Kita nggak jualan stiker. Brand lain tuh ada stiker. Ryzen 5. RAM 16 GB nih. Ih murah nih. 16 GB OLED cuma 10 jutaan. Please deh. Dia main Wukong. Wah salam. Wah saikong. Ya, apa nih? Kita nggak bakal kayak gitu. Atau ada yang laptop gaming. Berat. Maksudnya di atas 1,5 tuh saya anggap udah mulai berat ya. 1,7 segala itu udah mulai berat. Sama adapter kan berarti 2 kilo. Pakai prosesor Lu gimana sih kalau mau beli truk? Daya angkut dong. Gue pengen beli truk bisa 20 ton nggak kalau pas sawit? Nggak ada, gue beli truk tapi irit ya truknya. Lu gimana sih konsepnya? Kalau irit, city car. Ada yang tipis-tipis. Seri HX. Lu pengen kan tipis, ringan, awet dong. Ini tipis, ringan, boros. Logikanya kan nggak masuk. Itu udah nggak masuk. Orang mobile tuh tipis, ringan, awet. Tipis, ringan, boros, itu namanya ini.
Oke. Itu banyak yang nggak masuk akal semua sekarang. Ya gimmick-gimmick aja, prosesornya HX nih, user seneng yang tentang gigahertz. Iya, iya. Jadi kalau lo beli mobil, speedometer dulu, mobilnya keren nih 320 km, ini 400 km, selalu tentang lu jalannya di Mataram doang, lu mau speed berapa, lu MotoGP ke. Saya kalau bikin, saya suka bawa ini ya, apa itu, sirkuit sini, Mandalika. Ya. Saya suka ngomong, lu ke Mandalika, bawa Matic, Mio, atau motor Matic Honda gitu. Terus pada komen, ih nggak kenceng nih, motornya kentang nih ya. Lucu ya. Ini laptopnya kentang nggak bisa main game. Kalau di sirkuit Mandalika jangan bawa Matic. MotoGP baru ada. Jadi sering kesalahannya itu kan dengan budget segini, gue harus bisa semua. No, salah. Oke. Lu kalau misalnya butuh kendaraan di darat aja. Gue suka di laut juga. Belilah kendaraan amfibi. Bisa jadi tablet, bisa deh. Oke. Lu nganter anak ke sekolah pakai amfibi. Bisa nyoret-nyoret kan enggak juga. Ngapain? Belilah Slim. Kalau lu banyak coret-coret, belilah 2-in-1. Kalau lu pengen performance, Mobile Pro. Kalau lu performance nggak Mobile, 2. Beres. Siap. Nggak pusing, serius. Dulu saya juga pusing. Tapi karena dulu saya di brand sebelah nggak punya pilihan sebanyak ini. Lenovo tuh lengkap. Aku ada Pro Slim 2-in-1. Terlepas di toko kadang nggak lengkap, nggak kebagian. Oh iya. Pro-nya habis gitu atau iya. Ya saya harus request dulu gitu. Iya, artinya kalau yoganya nggak lagi, kita datengin semua. Cuma kan seluruh Indonesia kadang-kadang nggak kebagian. Bahkan yoga 9 kadang-kadang nggak nyampe daerah, udah habis di Jakarta, tinggal yoga 7-nya. Ya fine-fine aja. Toh saya juga bukan penggemar 9, saya malah 7. Saya karena office, kalau saya konten kreator saya ngejar 9. Ya. Yoga saya punya lah yang 9. Ini juga 9, tapi saya nggak mau jadiin. Dan ini 2-in-1. Ini untuk training 9. Doang nih. Dan ini barang proto ya, bukan barang final, bukan barang Indonesia. Ini udah 2-in-1, 9 lagi. Nggak gua banget. Itu selisihnya 7 sama 9 berapa kira-kira? Apanya harganya? Yes. Lumayan. Oke. 9 kan 30-an bisa jadi. Sama kayak Lock Legend gitu ya. Saya cuma ditaruh rumah aja. Saya punya yang Slim, dulu ada namanya Yoga 7. Saya nggak ngejar yang Pro, nggak gitu-gitu amat. Tapi ada taruh rumah aja. Berarti catur gamers juga ya? Enggak, cuma nguji-nguji gaming doang. Tapi saya pernah punya yang Yoga 9, bukan punya ya, tinggal ngambil ya Yoga 9. Saya nggak mau bawa lagi 3 kilo, ngapain? Kayak orang bener. Itu pakai cairan, itu 75 juta. Kalau saya ukurannya 75 juta kan, orang makan bisa flexing tuh sekali. Nggak mau saya mah, ngapain? Berat banget itu. Kalau buat saya ya. Kalau yang suka mobile gini, saya terakhir itu bawa Legend 7 lah. Masih 1,9, nggak nyampe 2 kilo lah. Dia sama adapter jadi 2 kilo. Tapi kalau yoga gini seneng. Saya di laptop saya Slim. Yang karbon lagi. Yang 900 gram, artinya ringan banget. Situ tas gue ya. Iya. Jadi oleh-oleh muat, nggak capek, ya awet lah baterainya. Kalau 2-in-1 ini untuk training aja sih. Enak banget sih, tapi dari tadi kayak luwes aja iya. gitu kan, nggak ada Ini kan military grade. Iya kan. Udah. Takut banget aku, itu nggak apa-apa tuh, nggak masalah tuh. Garansi Lenovo 3 tahun sampai 4 tahun ya. Keren banget. Oke, conclusion deh terakhir, boleh singkat saja nih buat teman cewek mania di rumah. Saya nggak ngeliat kamera dari tadi, lihat lu terus. Gua kalau ngobrol lihat lu terus. Bahaya ini ya. Ngeliat sana terus nggak fokus. Iya, itu cewek mania jangan dilupain dulu, tolong. Oke, boleh dong kasih tips singkat aja mungkin buat cewek mania mau nyari laptop Lenovo deh. Pertama nggak bohong, pasti budget ya. Jadi. Tapi kalau saya sih budget itu mendingan nomor 2 deh. Karena untuk ngomong jangka panjang ya. Ini kita ngomong nggak yang bukan untuk basic computing ya. Kalau udah yang mulai SMA kuliah, saran saya sih ya tadi seri 5 paling lengkap. Ada Pro Slim 2-in-1. Kalau banyak coret-coret 2-in-1, kalau Super Mobile Slim paling rame Slim sih. Sama kalau udah pengen lebih serius tapi harga terjangkau, maksudnya performa seri Pro. IdeaPad Pro itu. Nah, kalau misalnya anggaran IdeaPad masih ada sisa, artinya di atas 20 jutaan, ya untuk 3 tahun ya yoga sih. Siap. Yoga aja. Yoga Slim sekarang rata-rata sih, saya nggak tahu ya, sekarang rata-rata udah di OLED-in semua. Saya malah nyari yang nggak OLED, makanya saya tetap mempertahankan yang 15 ini tuh nggak OLED ya. Itu awet seharian, saya kemarin uji dari pagi sampai seneng banget, layarnya gede.
Cuma ya balik lagi karena itu generasi 9, tahun ini kuartal ini saya harus ngomongin generasi 10. Ya, itu bawa 10. Terus satu lagi jangan lupa sebelum beli ke toko install aja di handphonenya PS-Ref. PS-Ref. Itu untuk apa? PS-Ref itu nggak beli kucing dalam karung. Oke. Sekarang gua tanya, ini RAM-nya berapa slot? 2. SSD 2. Yang 242 apa 280? DDR berapa? Nggak tahu. Yang ini LPDDR susah. Kalau PS-Ref tahu. Oh, RAM-nya ada 2 slot. Ininya yang keisi 2242. Berarti yang kosong 2280 yang panjang Pak ya SSD-nya? Ya. RAM juga gitu. Oh, bawaannya yang udah 5600. Jangan beli yang 4800 kok. Turun lagi. Terus tentang layar, tentang kecerahan, semuanya di PS-Ref udah lengkap semua informasinya. Jadi enaknya di Lenovo itu user nggak bakal dibohongin. Garansi. Kalau ada yang ngomong garansi Lenovo 1 tahun, udahlah. Tanda-tanda. Yang jual kagak ngerti. Satu lagi bukan barang resmi. Barang PI. Karena garansi Lenovo itu IdeaPad 2 tahun. Minimal. Iya, yang IdeaPad yang 4 jutaan lah itu. Itu udah 2 tahun. Dan 2 tahun tuh bukan garansi cuma service and spare part ya. Itu premium care loh. Tahu premium care? Apanya pertama apa Pertalite? Premium care itu user, bayangin ya. Lu beli laptop 4 jutaan. Rusak, lu bisa telepon kapan aja. Kayak ibarat kata salah satu bank itu prioritas gitu ya? Iya. Nelpon, bebas pulsa, bahasa Indonesia, manusia, bukan bot. Lu lagi ngetik jam 2 pagi, blank blue. Ya, blue screen. Malas dong bangunin orang. Dan lu gaptek gitu kan. Telepon, bebas pulsa itu ya, 001 80 30 161 224. Kecepatan. Boleh cek. Catat ya ceweknya. Telepon premium care aja, nanti itu terhubung, itu orang gaptek ya biasanya, paling update. Itu diam aja, kursor nanti gerak-gerak sendiri, didiagnosa dari jauh. Oh mungkin ininya biasanya masalah updatean, masalah apa, siapa tahu kepencet apa, atau ada software bajakan atau yang virus, dia detek. Nah kalau misalnya itu 24 jam, 7 hari, jadi kapan aja lah, jadi lo hari libur kayak minggu atau lebaran haji, lebaran entar lagi. Nggak ada liburnya ya? Nggak ada liburnya. Kasihan tuh orang itu. Nah, gantian lah. Saya pernah nelpon itu jam 5 pagi, Mbak, belum tidur. Kata dia lagi nih. Itu nomor saya udah di blacklist. Saya sering nelponin iseng aja, nggak ada kendala kan. Saya cuma iseng siap nggak gitu kan. Nah, kalau misalnya, katakan kamera atau touchpad nggak berfungsi, kamera lah paling. Kameranya nggak bisa nih Mas, udah dicek nih, update driver aman, ini aman, tapi tetap nggak berfungsi gitu. Kemudian komponen, berarti hardware dong. Nah, Lenovo tuh punya layanan jemput antar. On-site, jemput antar tuh itu ya, layar all-in-one-nya. Jadi kalau yang laptop tadi, laptop 4 jutaan, kalau di Jakarta tuh males ke Mangga 2, itu bisa datang ke tempat. Orangnya? Dengan bawa komponen. Iya, bikin janji. Tapi itu nggak 24 jam. Lo jangan semena-mena jam 12 malam, Mas kesini Mas, sepi nih gitu kan. Nggak gitu konsepnya. Iya. Jadi next day atau bikin janji itu gratis, ganti komponen ya udah disiapin, hardware ganti komponen udah gratis selama 2 tahun. Bayangin laptop 4 juta sama yang 75 juta sama loh, itu layanan premium care. Nah kalau ADP mulai ketumpahan air, sambar petir, konslet, pecah, nah, itu seri 5 ke atas. Itu yang kenapa Lenovo sampai sekarang orang beli itu layanannya menyenangkan. Bayangin, itu laptop resmi kita paling bawah kan 4 jutaan itu ya 2 tahun, nggak ada yang setahun dan ada tanda-tandanya ya barang ori. Nah di PS-Ref juga bisa kelihatan di Dimension 2 tahun ADP, 2 tahun Premium Care. Kalau Yoga Legend 3 tahun. Jadi itu bisa Dimension. Kita lihat di situ ya. Nggak dibohongin, lo nggak bakal kalau ada yang ngomong ini kena azab itu. Oke, itu dia. Waduh, nggak kerasa ya, udah berapa lama ini. Iya, tapi kayaknya nih, semua. udah 4:30 nih ya. AI ya, nyenengin ya, AI ya tadi ya. Lama tadi AI ya. Gimana Cewek Mania, pasti aku berharap sih semua tercerahkan ya. Buat kalian yang mungkin masih bingung, mau menimbang-nimbang kembali. Tadi udah ada tips dari Bapak Catur, yaitu kalian bisa langsung install PS-Ref. PS-Ref. Nggak usah install sih, di browser juga bisa. Di browser online juga bisa. PS-Ref. Kalian bisa langsung cari tahu di situ. Masukin MTM-nya lah. MTM-nya apa, nanti keluar semua tuh spek
Jadi Speknya langsung. spek kalau di toko kan spek cuma segini kan, Iya. tentang RAM, Iya, speed. iya. Kalau itu detail sampai apa itu needs-nya berapa, Oke. terus apa itu USB tipe HDMI-nya 1.4 apa 2.1. Kalau yang Oke. ngerti penting itu. Yes. Artinya kan bisa sampai 4K, 8K. Kadang-kadang kan HDMI-nya sampai berapa nih, Mas? Nggak tahu HDMI aja, Pak. Oke, Nggak ternyata tahu lebih HDMI. pintar yang itu ya Iya. berarti ya. Itu hati-hati kalau orang datang ke sini baca PSF udah jangan macam-macam. Iya, bener. Itu udah ngerti itu. Oke, Itu dan kalau sering gitu. ikut training saya berarti. Siap. Oke, teman-teman atau cewek mania yang ada di rumah, terima kasih banyak sudah nonton podcast kita hari ini sampai habis. Ya. Intinya semuanya semoga tercerahkan dan kita bakal Amin. jumpa lagi di next episode. Mungkin Siap. kita bakal ketemu lagi sama Pak Catur tapi belum tahu kapan Nggak tahu ya. ya. Butuh waktu 2 tahun saya kesini Hai. lagi. Oke Pak Catur, kita mau ucapin Thank terima you kasih banget, Mbak banyak Caca. atas Thank you. waktunya, atas Sama-sama. penjelasan yang sangat Sama-sama. daging. Mungkin kita Sama-sama. bakal berjumpa di Siap. lain kesempatan. Siap. Oke, Cewek Mania jangan lupa share, subscribe, dan like channel YouTube Catur Warga Di bawah apa di Komputer. atas? Di bawah Di sini. bawah. Dan kita mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ya. Saya Ovi Sofia pamit. Sampai jumpa di next episode and see you. Bye-bye. See you, bye.